Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwanu fiddin, a'azzakumullah. Untuk kajian tafsir pada subuh ini, surat Maryam ayat 27 sampai 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya fa asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya wa barram bi walidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yauma wulidat wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya, perhatikan Pak. Melewati ayat ini Allah memberitahukan kepada kita tentang Maryam saat diperintahkan agar berpuasa pada hari itu. Di Maryam kan dapat berita bahwa dia akan hamil kan punya anak. Dari mana beritanya? Jibril yang datang kepadanya. Kata Maryam, mana mungkin, aku kan udah tua. Ya, nah, akhirnya apa? Tanda-tanda engkau akan hamil, berpuasalah. Puasalah. Ya. Puasa apa? Nah. Puasa tidak bicara. Ya. Ketika nanti engkau puasa enggak bicara, itu engkau akan hamil itu. Ya. Ternyata betul Pak. Suatu ketika subuh hari dia mau bicara nggak bisa bicara dia. Udah keluar suaranya, nggak bisa. Ya, terpaksa dengan isyarat saja. Ah, ini yakin dia. Wah, kalau begitu benar ini, aku akan hamil ini. Akhirnya apa? Ketika dia sudah tidak bisa bicara, kecuali hanya isyarat saja, lalu dia terpaksa tawakal kepada Allah. Tawakal dia. Ya sudahlah. Kalau itu memang takdirku, apa boleh buat. Tawakal dia. Padahal dia hati gak terima Pak. Terima hati kenapa? Masa masih gadis, hamil, apa kata dunia? Bakal viral ini. Nah, itu kan. Bakal viral. Bakal banyak komentar netizen nanti ini. Ya. Tapi karena ini malaikat meyakinkan dia, ini kuasanya Allah untukmu. Ya kalau begitu udahlah. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallah. Aku tawakal kepada Allah, kata Maryam. Dan siap
menerima ketetapan apapun dari Allah. Kemudian dia hamil, sampailah dia mengasingkan diri, sampai ceritanya dia melahirkan kan? Dia melahirkan. Ketika dia sudah melahirkan dan dia ingin mengajak anak ini ke tempat keramaian, keluarlah dari persembunyiannya. Udah lama Pak bersembunyi Pak, menahan segala-galanya. Ya, suatu ketika dia ingin gimana dia keluar dari persembunyiannya. Ketika Maryam keluar dari persembunyiannya, wah orang melihat, itu Maryam tuh. Dan Maryam menggendong anak kecil bayi. Wah, ya, santerlah beritanya Pak. Woi luar biasa beritanya apa? Woi berita negatifnya luar biasa. Ya, dia menggendong bayi di keramaian. Apa komentar orang kepadanya? Allah menjelaskan, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya. Artinya, engkau ke kampung ini membawa aib yang besar. Membawa aib. Ya. Ini yang disampaikan oleh Mujahid Qatadah As-Suddi. Akhirnya apa? Akhirnya benar apa yang diduga oleh Maryam. Apa kata dunia? Kalau aku betul-betul hamil ya. Benar. Ketika dia hamil, dia bersembunyi, ya menyembunyikan kandungannya di tempat yang sepi. Begitu anak lahir, dia bawa ke keramaian, terjadilah apa yang dikiranya. Apa kata orang? Hai Maryam, engkau telah membawa aib yang besar ke kampung ini. Ya. Ibnu Abi Hatim, nah ini meriwayatkan dari Nauf Al-Bikali yang mengatakan bahwa kaumnya keluar mencari Maryam. Di mana sekarang Maryam nih? Udah lama tidak keluar dia. Carilah dia. Ketika bertemu Maryam, ia berkata, Maryam itu tumbuh dari didikan keluarga Nabi yang mulia. Nah ini kata orang Pak. Maryam. Maryam itu dulu dididik, dibesarkan oleh Nabi. Oleh keluarga Nabi yang mulia, yang terhormat. Sehingga mereka tidak pernah curiga kepada Maryam itu sendiri. Tidak pernah menduga-dugalah. Tidak menyangka bahwa Maryam seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang itu mereka menjumpai pengembala sapi dan bertanya kepadanya. Ya. Ketika orang kampung mencari Maryam, lalu orang berkata, ada seorang gadis yang sifatnya begini. Ketika gadisnya dia mampu menjaga dirinya. Akhlaknya mulia, ucapannya sopan santun, dan dari keluarga para nabi. Apa kalian melihatnya? Nah, kata orang-orang kampung ke pengembala ini. Kamu lihat nggak? Kata pengembala, kami tidak melihatnya. Terus mereka bertanya, apa yang kamu lihat sebenarnya? Terus yang kamu lihat apa? Kalau kamu nggak lihat Maryam, apa yang kamu lihat? Nah, kata pengembala Pak,
tadi malam aku melihat sapi-sapiku bersujud ke arah lembah itu. Ya. Kami nggak tahu siapa gadis itu, di mana keberadaannya kami nggak tahu, nggak kenal. Tapi ada anehnya, kata pengembala. Anehnya apa itu? Tadi malam sapi-sapi kami ini sujud ke arah lembah itu. Ada sebuah lembah, Pak. Ya. Seolah-olah itu isyarat ya. Petunjuk. Ini kata Ibnu Abi Hatim. Pada riwayat lain, Abdullah bin Abi Ziyad pun mengatakan, saya menghafal dari beberapa ahli sejarah bahwa si pengembala itu berkata, pengembala sapi ya, aku melihat cahaya yang mancar dari lembah itu. Kata pengembala sapi, aku melihat cahaya memancar dari lembah itu. Lalu masyarakat menuju lembah yang dikatakan oleh pengembala. Disitulah masyarakat menjumpai Maryam. Nah, jadi ada riwayat mengatakan, satu riwayat mengatakan Maryam yang keluar dari persembunyiannya kan, keluar dia menjumpai orang banyak. Baru orang banyak marah ke dia. Sisi lain ada riwayat lain mengatakan Maryam nggak keluar. Maryam itu bersembunyi di sebuah lembah yang sunyi sepi, yang gak ada orang. Lalu ketika masyarakat mencarinya, mana Maryam itu ya, mana dia, kemana dia pergi? Kok gak ada dia? Ya, akhirnya pengembala memberikan petunjuk. Apa kata pengembala? Kami gak melihat Maryam itu, anak gadis itu kami gak lihat, kami gak tahu. Tapi ada aneh. Aneh apa? Satu mengatakan, tadi malam sapi kami sujud ke lembah itu. Hadis lain mengatakan, kami nggak tahu Maryam, di mana dia. Tapi ada aneh lagi nih, apa? Dari lembah itu memancar cahaya yang terang. Dari lembah itu juga. Nah, akhirnya apa? Akhirnya, karena dua informasi, dua hadis mengatakan begitu, maka masyarakat mencoba ingin tahu, kepo nih Pak. Nah, kepo nih masyarakat ini. Ingin tahu, ada apa sih di lembah itu? Nah, akhirnya masyarakat turun ke lembah, mencari tahu ada apa, kok ada cahaya yang memancar. Ya, ketika masyarakat ke lembah, disitulah masyarakat menjumpai Maryam. Ketika jumpa Maryam, baru orang berkata, hai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang mungkar. Ya ukhta Harun, wahai saudara Harun. Kenapa dikatakan Maryam itu saudara Harun? Karena karakternya, sifatnya, perilakunya mirip dengan Nabi Harun. Ya. Nabi Musa, Nabi Harun perilakunya baik. Ya Nabi. Dan Maryam mirip dengan dia perilakunya. Dikatakanlah, hai ukhta Maryam, ukhta Harun, wahai saudara Harun. Bukan dia saudara ikatan rahim ya, tidak. Tapi saudara sifat, karakter. Nah, di Arab itu kan gampang Pak menisbatkan sesuatu Pak, gampang sekali menisbatkannya. Jadi, hai saudara perempuan Harun. Maksudnya wanita yang mirip dengan Harun dalam hal beribadah. Harun beribadah yang taat, Maryam juga taat. Harun orang yang baik, kriterianya akhlak mulia, Maryam juga. Maka na abuki imra'a sau'in. Wa ma kanat ummuki baghiyah. Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai. Ibumu bukan seorang pezina. Artinya apa itu? Artinya masyarakat berjumpa dengan Maryam marah Pak. Maryam, di sini kamu ya. Nah itulah bahasanya kan Pak. Di sini kamu.
bersembunyi. Ingat ya, ayahmu orang baik-baik, ibumu bukan pezina. Tapi kenapa kamu begini? Ah, itulah bahasanya Pak. Kok kamu begini? Tanpa suami, punya anak. Wah, kira-kira apa yang terjadi waktu itu Pak? Hebohnya berita kan Pak? Kalau orang yang liar Pak, hamil tuh biasa itu Pak. Orang yang liar, keluar malam pulang pagi, masyarakat tahu hamil dia. Orang nggak peduli amat. Iyalah hamil. Udah biasa tuh keluar malam, pulang pagi. Nah biasa, ini enggak. Ini seorang perempuan yang mulia, yang suci, yang baik, ahli ibadah, akhlaknya mulia, sopan santun tutur katanya, baik, nutup aurat, baik pokoknya. Lalu dia hamil. Ini masalahnya Pak. Artinya apa Pak? Artinya ini pelajaran Pak, ini pelajaran. Ini pelajaran. Hati-hatilah orang yang baik-baik. Nah itu artinya Pak. Para ustadz, bapak ibu yang baik-baik, pengurus masjid. Bapak ibu yang baik-baik selama ini di masyarakat, hati-hati jaga perangai, itu artinya. Ketika kita yang baik ini sedikit salah, heboh orang Pak. Heboh orang Pak. Salah sedikit aja heboh. Tapi kalau orang yang liar salah, biasa-biasa aja Pak. Jangan kan dikit salah Pak, banyak pun salah. Hamil dia, tanpa suami, orang biasa-biasa aja. Ya, iyalah. Paling itu kata orang kan. Malum aja lah, orang gak baik itu. Tapi kalau orang yang baik, salah sedikit. Nah ini bahaya Pak. Dia ada sedikit pesan di sini Pak, pesannya. Maryam orang baik, orang suci, orang mulia. Gak mau berjumpa dengan lelaki lain, tidak mau berpacaran, itulah bahasa sekarang kan, tidak mau pacaran dia, nggak mau, tidak mau terima tamu lelaki, nggak mau dia, itulah bahasanya sekarang kan Pak. Ada laki mengintai dia wanita cantik, tidak mau terima dia, kecuali bersama mahramnya, jaga aurat, jaga segala macamnya. Tapi suatu ketika dia hamil, hamil, tentu heboh dunia, masyarakat heboh Pak. Apa pesannya? Pesannya, wahai bapak ibu kaum muslimin muslimat yang sudah baik. Yang sudah baik-baik di masyarakat. Jaga sikap, jaga perangai. Jangan sampai buat salah. Karena ketika salah sedikit menjadi besar oleh orang. Betul gak Pak? Besar Pak. Dikit salah cuma besar oleh orang Pak. Heboh dunia. Tapi kalau orang yang sudah biasa nggak baik, salah besar dia, orang biasa-biasa aja. Ya, nah, ini ada pesan di sini nih, pesan yang menimpa Maryam. Ini ilmunya yang kita ambil di situ. Hati-hati menjaga diri, jaga akhlak, jaga tingkah laku. Ya, jangan sampai sedikit salah menghabiskan segala kebaikan. Gitu. Itu pesannya ya. Jadi, hai Maryam, ibumu orang baik, ayahmu orang baik. Kenapa kau begini Maryam? Nah, itulah orang merasa marah Pak, nggak enak, ya. Sehingga Maryam itu dihina. Maryam diam saja, nggak marah-marah, nggak marah dia. Apapun komentar masyarakat, ya orang masyarakat Pak. Mulutnya bisa tutup kan Pak? Mulut masyarakat bisa tutup Pak? Bisa tutup Pak. Akhirnya apa? Maryam nggak bantah. Tapi Maryam mengatakan begini. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Maryam hanya menunjuk ke bayi ini. Menunjuk ke bayi. Ya. Orang macam-macam tuduhan ke dia mengatakan tunjuk ke bayi yang digendong itu, tunjuk ke bayi. Artinya apa? Artinya tanya ke bayi ini. Nah, itu artinya Pak, isyarat aja, isyarat. Terus apa kata masyarakat? Maryam, kamu punya otak gak sih? Itu bayi. Mana mungkin kami bicara sama dia, tanya sama dia. Dia orang menafsirkan itu Pak. Ketika Maryam menunjuk ke bayinya, orang berkata, mana mungkin kami
Tanya sama bayi itu, dia kan masih bayi. Kata orang-orang. Akhirnya apa? Bayi itu yang namanya Isa dengan izin Allah langsung bicara. Ini namanya irhas. Apa namanya? Irhas. Kejadian luar biasa yang terjadi pada seseorang, nanti dia bakal jadi nabi atau rasul. Nah, itu tanda-tandanya, Pak. Bukan mukjizat namanya, bukan mukjizat, Pak. Kalau mukjizat sudah nabi rasul. Ya. Tapi kalau masih bayi, masih kecil, belum lagi nabi, belum rasul lagi, ada hal-hal luar biasa yang menimpa dirinya. Itu namanya irhas. Ya, dia ada istilah irhas, ada istilah mukjizat. Ya, ada istilah sihir. Ada istilah ilham. Nah, itu beda-beda ya. Kalau irhas, kejadian luar biasa yang terjadi pada orang sebelum dilantik jadi nabi dan rasul. Ini contohnya kan. Nah, itu irhas namanya. Kalau mukjizat, kejadian luar biasa yang terjadi pada nabi dan rasul. Namanya apa? Mukjizat. Seperti Nabi Muhammad. Apa mukjizatnya? Hah? Begini bulan, Pak, bulan begini kan, bulan dengan tangannya terbelah bulan, Pak. Dengan tangannya begini kan. Terbelah bulan itu. Masukkan jari ke sini, bersinar, bercahaya. Nah, itu diantaranya. Nabi Ibrahim dibakar, tidak hangus, tidak mempan dibakar. Itu namanya mukjizat namanya. Menimpa Nabi dan Rasul. Kalau sihir apa? Kejadian luar biasa yang terjadi sama orang yang ingkar ke Allah, yang tidak taat. Nah, itu sihir namanya. Ya. Dia orang ingkar, orang nggak sholat, orang nggak taat, orang bangkang, tapi macam-macam yang dia tampakkan oleh dia. Ya, macam-macam kebolehannya. Ahli ini, ahli itu namanya sihir namanya. Kalau ilham apa? Ilham itu petunjuk hidayah yang menimpa hamba yang soleh, bukan nabi. Ya, bukan nabi tapi hamba yang soleh. Datang wahyu kepadanya. Ya, seperti ke Maryam datang wahyu kan, Pak? Ilham namanya. Apa itu? Ketika raja, bukan Maryam ya, ibunya Nabi Musa. Siapa namanya? Bukan Maryam, ibu Nabi Musa. Hah? Ibunya Musa. Ketika undang-undang kerajaan, waktu itu kan yang rajanya kan Fir'aun ya. Hah? Asia itu istri Fir'aun. Itu ibu angkat Musa, ini ibu kandungnya. Nah, lihat di YouTube ada Mbah Google. Tanya ke dia tahu semua itu. Siapa nama ibu Nabi Musa? Nah, keluar tuh di Google, Pak. Ketika undang-undang kerajaan begini, ibu-ibu yang hamil melapor sama raja. Lapor di data. Kalau nanti anaknya lahir laki-laki, bunuh. Sembelih. Itu undang-undang Fir'aun kan. Nah, ibu Musa ketakutan. Dia lagi hamil, Pak, lagi mengandung. Jangan-jangan nanti kalau anaknya lahir laki-laki, wah bakal dibunuh oleh Fir'aun nih. Nah, datanglah wahyu ke dia. Ilham ke dia. Jangan takut dan khawatir. Allah menjagamu, menjaga anakmu. Ya.
Hah? Siapa? Yakabat. Di Google ya? Ya, gak apa-apa, bagus. Yakabat namanya ya. Ibunya Musa. Jadi ada petunjuk. Ya, kamu sembunyilah di sebuah tempat yang orang gak tahu. Yang raja gak kenal, gak tahu tempat itu. Itu ilham pertama. Ilham kedua, begitu anak lahir, laki-laki Pak. Waduh, cemas dia. Cemas Pak. Wah ini anakku bakal dibunuh nih oleh Fir'aun ini. Datang ilham lagi. Datang wahyu lagi ke dia. Hanyutkan anakmu ke sungai Nil. Jangan takut, nanti aku menjaganya, kata Allah. Itu bukan mukjizat namanya itu, tapi ilham namanya. Ilham. Dia orang soleh, bukan nabi, bukan rasul. Dikasih oleh wahyu. Kasih wahyu oleh Allah. Berupa ilham, petunjuk. Ya. Nah, di ilham itu, petunjuk itu menimpa orang-orang yang bukan nabi rasul. Orang-orang soleh. Yang Allah kehendaki. Itu contohnya ya. Jadi ketika Maryam menunjuk ke anaknya, apa kata orang? Mana mungkin bayimu bicara? Tidak mungkin lah. Akhirnya dengan izin Allah Pak, Isa bicara. Anak Maryam itu. Apa kata Isa? Inni abdullah. Aku ini adalah hamba Allah. Ya. Aku hamba Allah. Ini ada ilmu di sini, Pak. Ada ilmu di sini untuk akidah kita, untuk tauhid. Ketika Isa mengatakan, "Inni Abdullah," masyarakat, saya Abdullah. Dia gak bilang anak Isa, gak bilang dia. Kenapa? Ini Isa, aku Isa, gak bilang itu dia, tapi ini Abdullah. Artinya apa? Saya ini hamba Allah. Apa makna tafsiratnya? Saya hamba Allah, bukan anak Allah. Itu isyaratnya. Ya, saya bukan anak Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan. Sebelum dituduh Isa anak Tuhan, sebelum orang berkata Isa Tuhan, Tuhan Yesus, anak Tuhan, Isa mengkonter duluan. Sebelum tuduhan tiba. Bayangkan Pak. Ini luar biasa dalam ini. Dalam ini Pak. Isa bicara. Inni Abdullah. Saya hamba Allah. Itu maknanya dalam. Kenapa Isa gak bilang ini Isa? Kenapa gak bilang Isa dia? Atau ini Isa bin Maryam. Saya Isa anak Maryam. Kenapa gak bilang itu dia? Allah kan bilang ke dia, Allah kan bilang di Quran, Isa bin Maryam kan Pak? Isa putra Maryam. Ya. Allah bilang begitu di Quran kan? Tapi Isa gak bilang, ini Isa ibnu Maryam, gak bilang dia. Atau ini Isa gak bilang. Tapi dia bilangnya apa? Ini Abdullah, saya hamba Allah. Apa maknanya? Maknanya sebelum tuduhan datang ke Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan, dia konter duluan. Saya ini hamba Allah. Hamba Allah. Bukan anak Allah. Bukan Allah. Bukan Tuhan. Bukan anak Tuhan. Itu makna sebenarnya. Di waktu bayi dia sudah mengkonter tuduhan yang akan datang sama dirinya. Masya Allah, luar biasa. Jadi Isa berkata melewati Al-Quran, ini Abdullah, saya ini hamba Allah. Coba, ketika Isa berkata hamba Allah, terbantahkan semua pendapat mereka. Isa Tuhan Yesus, Isa anak Tuhan, terbantahkan semuanya. Belum terjadi penobatan Isa sebagai Tuhan, anak Tuhan, Isa dulu mengatakan, ini Abdullah. Yang kedua, Ataniyal kitab waj'alni nabiyya. Kepadaku diberikan kitab Injil dan aku menjabat sebagai nabi. Bukan Tuhan, nabi. Aku nabi. Saya Abdullah, saya nabi. Ketiga,
Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Aku diberkahi Allah dimanapun berada. Ya. Terus di surah Al-Hijr ya. Al-Hijr 99 juga diperkuat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai yakin ajal tiba. Bukan disembah kamu tapi sembah Rabbmu. Wa ausani bis shalah, dan Allah perintahkan aku untuk mendirikan salat. Wa zakat, dan tunaikan zakat. Madumtu hayya, selama aku hidup. Jadi kata Isa, aku hamba Allah. 2, aku nabi. 3, Allah memberkati aku dimanapun aku berada. 4, kepadaku diperintah solat. Berarti Nabi Isa solat. Umat Isa solat enggak? Solat enggak? Nah, itulah kelemahannya. Harusnya umat Isa itu solat seperti nabinya solat. Ya. Bahkan yang menobatkan Isa Tuhan enggak solat. Ya, enggak solat. Terus kepadaku juga diperintahkan berzakat. Di Nabi Isa diperintah solat, diperintah berzakat selama aku hidup. Terus wa barram bi walidati, dan kepadaku diperintah untuk berbakti ke ibuku. Berbakti ke ibuku. Coba ini kalimatnya Pak. Ibuku bukan orang tuaku. Allahu Akbar, ini kalimat Allah luar biasa nih Pak. Aku diperintah berbakti ke ibuku. Kenapa gak bilang ke ayahku atau ke orang tuaku? Kenapa ke ibuku? Itu bantahan. Aku gak punya ayah. Aku gak punya ayah. Ini bahasanya dalam ini Pak. Aku gak punya ayah. Tapi kalimatnya luar biasa hebatnya. Ya. Makanya orang yang cerdas menganalisa. Orang cerdas analisa ayat ini Pak. Oh ternyata luar biasa. Kalimat Quran membantahkan akidah mereka. Sindirnya halus tapi tajam. Ya. Terus walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Allah jadikan aku hamba yang rendah hati, tidak sombong. Tidak sombong. Yang bakal celaka nantinya. Terus yang terakhir, wassalamu alayya yauma ulidtu wa yauma amutu wa yauma yub'atsu hayya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan atau hidup kembali. Ini luar biasa. Aku dilahirkan. Nah, adakah Tuhan dilahirkan? Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah, Isa, aku dilahirkan. Kurang jelas apa lagi? Dan ungkapan ini tercantum di Injil. Ungkapan ini Pak di Quran, sebelumnya di Injil ada. Di Injil ada. Makanya orang-orang yang hidup di zaman Nabi Isa, yang beriman ke Isa, yang berpegang ke Injil yang asli, pasti Islam agamanya. Pasti Islam agamanya. Begitu Isa tiada, Allah angkat, ya, Allah angkat dan berpindahlah umat Isa ke umat Muhammad. Wajib hukumnya. Wajib. Kalau mereka masih ada. Kalau nggak berpindah, nggak pindah agamanya seperti yang Muhammad, nggak pindah kitab seperti Muhammad, maka dia kafir. Neraka tempatnya. Nah, itulah pesan Allah di ayat ini kepada kita. Allah menceritakan kisah Maryam, kisah Isa, tapi dalam maknanya kepada kita tentang kemurnian tauhid. Pas ini Pak, pas ini kita di bulan Desember ini. Pas banget ayatnya ya.
Allah ngatur kali ya. Allah ngatur pas ayat dibahas masalah ini, pas pula kita akan menghadapi Natal. Ya. Di himbauan saya, Bapak Ibu, sebagai bangsa warga negara Indonesia yang baik, hamba yang bertauhid, yang tidak mau tercemar akidahnya dengan syirik-syirik, ayo tingkatkan tauhid kita, murnikan akidah kita, hormati kawan kita yang beda agama. Silakan mereka Natal, hormati mereka. Jangan ganggu, jangan usik, jangan hina, biar aja lah, hormati dia. Ya, tapi kita tidak boleh, tidak mau, jangan terlibat dengan peribadatan mereka. Jangan ikut Natal, jangan ikut peringatan Natal, jangan ikut memberikan salam apa namanya? Selamat, memberikan parsel segala macam, jangan. Intinya tidak boleh. Kalau Bapak Ibu ikut, berarti Bapak melegalkan kesyirikan mereka. Hukumnya haram. Saya tambahkan, yang haram bukan hanya peringatan Natal, umat Islam haram juga memperingati tahun baru 1 Januari. Kenapa? Itu puncak Natal bagi akidah Kristen. Nggak boleh. Jadi biasa-biasa ajalah. Mau tahun baru, tahun usang, sama-sama ajalah. Ya sama aja Pak. Nggak usah peringati. Oh Ustadz, gimana kalau kami ke puncak? Ngapain ke puncak? Kalau ke puncak murni dari hati nurani, dalam rangka mengisi hari libur, itu nggak apa-apa. Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau selama ini nggak ke puncak, tahu-tahu tahun baru ke puncak, kata hati peringatan tahun baru, hukumnya haram. Kalau haram Pak, tabrakan kita, masuk jurang mobilnya, banyak kan Pak? Banyak nggak? Ketika tahun baru, banyak Pak. Matinya bagaimana tuh? Mati kondisi na'udzubillah. Nah gitu ya. Nah, itulah barangkali untuk tafsir kita pada subuh ini. Ayat 27 sampai 33. Mudah-mudahan Allah jaga iman dan tauhid kita. Bapak Ibu semua saya katakan adalah hamba yang husnul khotimah. Itulah yang benar kata-kata husnul khotimah itu. Akhir hidup yang baik. Bukan untuk orang mati ya. Bukan untuk orang mati husnul khotimah bukan. Tapi untuk orang hidup. Mungkin dulu dia banyak maksiat, banyak enggak sholat, banyak enggak puasa, banyak berbuat maksiat macam-macam. Tapi akhir hidupnya semakin tua dia semakin dekat ke masjid, semakin beribadah ke Allah. Itu husnul khotimah namanya. Semoga kita istiqomah dalam husnul khotimah ini. Dan nanti dimatikan kondisi bertauhid. Kondisi beribadah ke Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga bangsa ini Allah jaga dari hal-hal yang gak diinginkan. Semoga kita semua menjadi hamba keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bulan depan insyaallah ayat 34 sampai 37 ya. Mana Pak Tri? Ayat 34 Pak Tri sampai 37.